Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi studi kelayakan bisnis yang disusun oleh saya sendiri. Nama saya Fial Abdul Makis. Saya dari kelas manajemen 18F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan meja ya. Nah, di sini ada tata letak perusahaan, di mana yang pertama itu ada gerbong masuk. Dari gerbong masuk kita maju ke depan untuk pengambilan bahan. Nah, untuk pengambilan bahan langsung kita masuk ke pengukuran bahan. Nah, setelah kita diukur bahannya, kita masuk ke pemotongan bahan. Ya, biar langsung jadi meja. Nah, setelah jadi meja, kita langsung masuk ke penghalusan meja. Di mana meja itu kan kayunya masih kasar, jadi kita harus halusin dulu. Nah, udah penghalusan meja, kita langsung masuk ke pengecatan meja, di mana biar agak berwarna dikit gitu. Nah, setelah pengecetan kita langsung masuk ke pengumpulan barang. Jadi nanti mejanya itu kayak dikumpulin gitu loh di satu tempat. Nah, di sini ada latar belakang bisnis. Nah, di sini saya namainnya perusahaan Tatang Abadi. Ini diinisiasi oleh PT Familia Abadi untuk kebutuhan anak sekolah dasar yang berlokasi di daerah strategis di Jalan Sudidayat, Gang Kenanga, Sukamaju, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, apa kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah yang mendorong peran swasta dan penyediaan meja untuk perkantoran juga bisa. Konsep pembangunan properti ini mengacu kepada pembangunan meja menjadi properti yang bisa berguna untuk anak sekolah dasar. Pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap dengan sistem inden dengan target penyelesaian 70 unit meja kantor dalam waktu maksimal 2 bulan. Nah, jadi di sini tuh ada yang bakal dibuat tuh 70 unit meja dalam waktu 2 bulan. Next. Nah, di sini ada struktur organisasi. Nah, direktur utama ada saya sendiri, Villa Gumetis. Nah, ada direktur pemasaran ada Bapak Ujang Jeffrey. Terus ada direktur teknis yang bernama Asep Nawawi. Ada Teh Puput Nur Alamsyah dari direktur keuangan. Ada Ibu Ida Hamida dari komisaris utama. Lalu ada Budi Handoyo, wakil komisaris. Nah, di sini ada aspek hukum. Nah, nama perusahaan tersebut ini tadi sudah dijelaskan yaitu PT Family Abadi. Alamat perusahaannya yaitu di daerah Sukamaju, nomor telepon situ tertera. Nah, di sini akta pendiriannya itu tanggal 11 September 2020. Nah, pengesahan akta pendirian PT oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Nah, di sini tertera ya dari macam-macam NPWP, surat keterangan, SIUP, bukti penguasaan dan bukti penguasaan lahan ya. Nah, di sini kita awalnya modal modal dasar. Modal sendiri itu kita ambil 500 juta pinjaman investment atau pinjaman kayak ya dari bank gitu ya. Itu 2,2 M, 200 M. Nah, di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, di sini ada price, harga per meja. Harga per mejanya itu 200.000 sampai 500.000. Tempatnya sendiri terletak di Jalan Sudidayat, Gang Kenanga, Sukamaju, Kecamatan Karawang, Timur Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, di sini ada kode pos 41371 itu merupakan kode pos dari ya tempat kita ya. Nah, di sini tuh merupakan wilayah pengembangan properti untuk mendukung kebutuhan anak sekolah dasar. Nah, di sini ada sistem promosi yang kita lakukan itu ya melalui Instagram, bisa melalui line, web atau poster. Nah, di sini lanjut ada aspek teknis dan operasi. Proses produksi dalam proses pembuatan meja ini memerlukan 10 orang untuk beberapa bagian. Yang pertama ada 3 orang untuk bagian pemotongan, 4 orang untuk bagian penghalusan, 1 orang untuk mengukur kayu menjadi meja, 2 orang untuk bagian cat. Nah, di sini ada waktu bekerjanya ini. Dalam waktu bekerjanya ini bekerja dari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, di sini ada aspek finansial ditinjau dari sudut pandang ilmu keuangan. Membicarakan finansial berarti kamu akan membahas bagaimana mempelajari kondisi keuangan individu, bisnis, atau organisasi. Mulai dari mengelola peningkatan, memberdayakan sumber dana, mengalokasi dana sesuai pos, hingga membuat perhitungan risiko dan prospek di masa depan. Nah, dalam konteks ini, finansial adalah bagaimana mengatur uang masuk dan keluar dalam suatu usaha atau lembaga. Nah, suatu kondisi finansial dikatakan baik jika ada sistem manajemen yang teratur dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Segala aspek terkait manajemennya berjalan optimal sehingga kebebasan finansial dapat tercapai.
Kebebasan finansial berarti individu bisnis atau organisasi terbebas dari utang, mempunyai sumber penghasilan tetap, dan cadangan yang dapat dipakai untuk kebutuhan tidak terduga. Nah, di sini ada kebutuhan dana dan investasi, bisa dilihat sendiri. Nah, di sini ada biaya investasinya, dari biaya investasi tetap, buat studi, pengurusan dan izin-izin. Nah, di sini juga kita butuh tanah, bangunan, terus mesin-mesin, peralatan, gitu-gitu ya. Nah, di sini ada total biaya aktiva tetap dan aktiva tetap tak terwujud. Di sini ada upah dan gaji karyawan, biaya listrik untuk kita menggunakan mesin, biaya pemeliharaan dari kayu-kayunya, terus biaya pajak, terus asuransi dan biaya pemasaran. Nah, di sini ada modal kerja dari 700 ribu rupiah, ada biaya utilitasnya 28 juta, biaya tenaga kerjanya 230 juta. Total modal kerja 12 bulan, ya di situ banyak tertera. Total modal kerja juga ada, total project cost pendirian perusahaan tentang model ini sebagai berikut. Nah, di sini ada biaya kebutuhan investasi, biaya aktiva tetap dan modal kerja. Nah, di sini ditotalin semuanya ya, bisa kalian lihat. Nah, di sini ada ya, nama apa ini ya, nama biaya. Nah, di sini ada investasinya, ada modal kerja, ada umur ekonomis, ada biaya penyusutan juga, penyusutan ekonomis dan penyusutan per tahun. Nah, di sini ada arus kas. Laporan keuangan yang berisi informasi tentang pengaruh kas dari kegiatan operasi, transaksi, investasi, serta transaksi pembiayaan atau pendanaan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat nih dari tahun 2001 sampai 2021 sampai tahun 2025. Nah, di sini langsung masuk kayak ke kesimpulannya. Meja adalah sebuah benda yang sangat dibutuhkan karena kegunaannya seperti untuk menaruh sesuatu, tempat menulis, dan masih banyak yang lainnya sebagai alat bantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Meja itu terbuat dari kayu dan kayu itu berasal dari pohon yang ditebang. Meja gunanya untuk menaruh sesuatu seperti saat makan, saat belajar, atau mengerjakan tugas juga termasuk ya, dan masih banyak lah yang bermanfaat gitu. Nah, di sini saya mengambil testimoni dari 5 teman saya. Yang pertama ada dari Joshua Yugo. Nah, pertama dia bilang, dia menilai bisnis saya layak untuk dijalankan, maka dari itu saya berniat bekerja sama. Nah, teman saya ini ingin bekerja sama. Nah, kedua, ada dari Mia Destia. Masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, jadi masih ada yang kurang. Nah, ketiga ini ada dari teman saya juga namanya Dahlia. Nah, kata dia, mesti diadakan promo gratis potongan harga untuk pembelian pertama. Oke. Dan keempat, harus diadakan garansi di setiap pembelian produk media tersebut agar menambah kepercayaan pembeli. Nah, betul sekali. Ini dari teman saya namanya Hendra. Yang kelima dari Indra Kusnadi, penjual bisa mengembalikan uang jika produk tidak sesuai dengan yang konsumen minta. Terima kasih.